Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal iman. Kita lanjutkan pada halaman 32, yaitu huruf jar dan qasam sebagai penyebab majrur pertama. Sebelum kita masuk ke contoh-contoh isim yang majrur dengan huruf jar ini, kita harus berkenalan dengan huruf-huruf jar dan qasam. Pada halaman 32 dari buku, ada 9 huruf jar yang dikenalkan, yaitu ala, ka, ila, min, fi, an, bili, rubba. Ini adalah huruf jar. Kalau di buku silahkan dibaca ke bawah. Ala, ka, ila, min, fi, an, bili, rubba. Semoga dengan cara ini Iman bisa segera menghafal apa saja huruf jar itu. Dalam sebuah gubahan cerita di mana ala, ka, ila ini diasumsikan sebagai nama orang. Suatu malam dia mimpinya ambilin rubba, binatang rubah. Dan dia adalah suku Betawi. Mudah-mudahan bisa dihafal dengan baik. Baiklah, pada halaman 33, pada rumus keempat, ada rumus apabila ada huruf jar plus isim. Huruf jar plus isim. Maka isim ini dia akan dibaca majrur dengan tanda baca bisa kasrah, bisa fathah, bisa iya, tergantung pada jenis isim yang terletak setelah huruf jar ini. Apabila isim ini adalah mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, maka tanda bacanya kasrah. Apabila isim ini nanti yang terletak setelah huruf jar adalah berjenis ismul ladzi la yansharif, maka tanda bacanya fathah, tidak lagi kasrah, tapi fathah. Perhatikan. Dan apabila isim yang terletak setelah huruf jar dan qasam atau huruf jar ini adalah berjenis mutsanna, jamak mudzakkar salim, dan al-asma al-khamsah, maka tanda bacanya ya. Coba kita perhatikan beberapa contoh isim-isim yang majrur dengan huruf jar. Dalam buku disebutkan amanna billahi. Kalau kita cocokkan dengan rumus yang ada, huruf jar ketemu isim, di sini huruf jar ada isim Allah. Maka huruf jar ini akan menyebabkan isim setelahnya menjadi majrur. Billahi. Dan tanda majrurnya tergantung pada jenis isim yang terletak setelah huruf jar. Allah ini kita ketahui sebagai isim mufrad, maka tanda majrurnya kasrah. Contoh yang kedua, ala sururin maudhunah. Ala sururin. Kita lihat jenis surur ini. Apakah dia mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, al-ismul ladzi la yansharif, atau mutsanna, atau jamak al-mudzakkar as-salim, atau al-asma al-khamsah. Sururin ini adalah jamak taksir dari sarirun. Karena ia jamak taksir, terletak setelah huruf jar, maka dia harus dibaca majrur dengan tanda baca kasrah. Contoh berikutnya, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Minaz zulumati, min harfu jar, az-zulumat isim. Dan isim ini jenisnya adalah jamak muannats salim, tambahan alif dan ta. Apabila jamak muannats salim terletak setelah huruf jar, maka dia harus dibaca majrur dengan tanda baca kasrah. Contoh berikutnya,
Usjudu li Adama fasajadu. Usjudu li Adama. Li ini huruf jar. Li Adam ini termasuk ismul ladzi la yansharif. Maka apabila ada ismul ladzi la yansharif terletak setelah huruf jar. Huruf jar setelahnya ada isim, dan isim ini jenisnya ismul ladzi la yansharif, maka tanda bacanya adalah fathah. Usjudu li Adama. Dalam surat yang lain, laqad kana lakum fi Yusufa. Fi Ibrahim. Idhhab ila Fir'auna. Semua itu majrur karena terletak setelah huruf jar, dan tanda majrurnya adalah fathah karena ismul ladzi la yansharif. Kemudian contoh berikutnya adalah fakana li gulamaini yatimaini. Li gulamaini. Ini jelas jenisnya adalah mutsanna. Maka apabila ada mutsanna isim terletak setelah huruf jar yang ini, li gulamaini, maka kata setelahnya harus dibaca majrur dengan tanda baca ya, karena jenisnya adalah al-mutsanna, tambahan ya nun di akhirnya, maini, li gulamaini, maka tanda majrurnya adalah ya yang ada di sini, bukan kasrah, bukan fathah, bukan kasrah yang ini, bukan pula fathah yang ini, tapi ya ini. Contoh yang lain, wailu yawma idzin lil mukadzibin. Li huruf jar. Al mukadzibin majrur. Tanda majrurnya ya karena termasuk jamak mudzakkar salim. Al mukadzibin. Tambahan ya nun, di mana tambahan ya nun ini harokatnya ina. Adapun musanna harokatnya adalah aini. Jamak mudzakkar salim ina. Mutsanna aini. Ya. Kemudian contoh yang terakhir, qala syanashuddu adudaka bi akhika. Ba huruf jar. Apabila ada isim setelahnya, maka isimnya harus dibaca majrur dengan tanda baca bisa kasrah, bisa fathah, bisa ya, tergantung pada jenisnya. Jenis isim ini adalah al-asma al-khamsah, akhika. Kita tahu bahwa al-asma al-khamsah itu abuka, akhuka, hamuka, fuka, dan dzu malin. Di sini akhuka berubah menjadi akhika karena ada bi. Tanda majrurnya adalah ya. Baik, kita lanjut ke halaman 35, huruf qasam plus isim. Maka isimnya harus dibaca majrur dengan tanda baca bisa kasrah, bisa fathah, bisa ya, tergantung pada jenis isim yang terletak setelah huruf qasam ini. Dalam contoh misalnya wan najmi idza hawa, wan najmi dibaca majrur an-najm karena dia terletak setelah huruf qasam yaitu wa. Tanda baca majrurnya kasrah karena jenis isim yang terletak setelah huruf qasam ini adalah mufrad. Begitu juga contoh wal adiyati. Wal adiyati ini huruf qasam wa. Setelahnya ada isim, maka isimnya harus dibaca majrur dengan tanda baca tergantung pada jenis isim yang terletak setelah huruf qasam tersebut. Kalau jenisnya adalah jamak muannats salim, maka tanda bacanya adalah kasrah. Wal adiyati. Demikian ikhwatal iman, syukran. Barakallahu fikum. Assalamualaikum.